Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan perekonomian Islam pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pertemuan kali ini pastinya kita akan membagi beberapa topik. Jadi saya sudah menyiapkan ada 14 topik, pastinya hanya akan saya ambil 11 poin saja. Silahkan rekan-rekan nanti bisa mencatat terlebih dahulu. Untuk komplitnya rencana pembelajaran 1 semester ke depan akan saya share terlebih dahulu, nanti akan saya upload di blog saya. Setelah itu nanti linknya akan saya share di grup. Rekaman kuliah kita pada hari ini juga akan saya share ke rekan-rekan semuanya sehingga bisa kembali diulang seperti itu, supaya informasi yang disampaikan pada pertemuan kali ini juga bisa dipahami oleh seluruh mahasiswa. Mungkin terkendala jaringan, terkendala device-nya, terkendala suaranya tidak terdengar. Ini masih yakin sama Mbak Desi kah? Kalau sama Mbak Desi aman ya, meskipun mikrofonnya tidak disambungkan, karena sudah saya pastikan masih yakin ini tidak mendengar suara saya, karena mic-nya tidak terhubung, seperti itu. Oke, di mata kuliah ini kita akan membahas topiknya apa saja. Yang pertama, silahkan rekan-rekan mulai dicatat ya, mulai dicatat. Jadi yang pertama ini kita akan mempelajari terkait komponen dari sistem ekonomi. Jadi mata kuliah ini rekan-rekan, mata kuliah perekonomian Indonesia ini tentunya membahasnya secara umum ya. Secara umum, cakupannya luas sekali, membahasnya berbagai macam isu, kebijakan dalam perekonomian Indonesia, seperti itu. Jadi mulai dari situasi, kondisi, tahapan, permasalahan pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia, kita bahas di mata kuliah perekonomian Indonesia. Yang pertama, pastinya kita akan membahas tentang komponen sistem ekonomi. Komponen sistem ekonomi, itu yang pertama. Yang kedua, landasan filosofis sistem ekonomi Indonesia. Landasan filosofis sistem ekonomi Indonesia. Kenapa Bu harus dicatat? Karena memang lagi-lagi ya, saya memang suka metode mencatat itu karena dengan kita melakukan pencatatan, kita itu sambil mengingat, memasukkan memori tulisan kita itu ke dalam otak. Jadi memang membantu kita juga untuk ini ya, memberikan pemahaman. Jadi kalau kita menulis itu pasti sambil mikir, seperti itu. Jadi kalau kita hanya membaca saja tetapi tidak sambil menulis itu cepat hilangnya dari pemikiran kita. Tapi kalau kita sambil nulis, sambil mencatat, itu nanti lebih menancap gitu loh. Yang ketiga, topiknya apa saja? Perkembangan sistem ekonomi Indonesia. Perkembangan sistem ekonomi Indonesia. Perkembangan sistem ekonomi Indonesia. Yang keempat, terkait perubahan struktur ekonomi Indonesia. Perubahan struktur ekonomi Indonesia. Perubahan struktur ekonomi Indonesia. Yang kelima, kita akan membahas terkait perencanaan pembangunan ekonomi. Perencanaan pembangunan ekonomi. Perencanaan pembangunan ekonomi. Yang selanjutnya, sistem keuangan dan moneter. Sistem keuangan dan moneter. Setelah membahas terkait sistem keuangan dan moneter, kita juga akan membahas terkait perkembangan investasi di Indonesia. Perkembangan investasi di Indonesia. Yang kedelapan, kita akan membahas terkait kependudukan dan tenaga kerja. Kependudukan dan tenaga kerja. Kependudukan dan tenaga kerja.
Yang ke-9, kita akan membahas terkait pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Karena memang mayoritas agraria ya, jadi kita memang penting sekali membahas pembangunan sektor pertanian yang ada di Indonesia. Pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Berikutnya kita akan membahas terkait perekonomian Indonesia di era globalisasi. Perekonomian Indonesia di era globalisasi. Dan poin yang terakhir tentunya kita akan membahas terkait krisis ekonomi di Indonesia. Dari krisis ekonomi di Indonesia, dilanjut pembangunan ekonomi nasionalnya, daerahnya seperti apa. Jadi poin 11 ini membahas terkait apa saja krisis ekonomi di Indonesia. Pembangunan ekonomi nasional, daerah, Bank Indonesia, dan peranan sektor perbankan Indonesia. Bank Indonesia dan peranan sektor perbankan Indonesia. Poin Bu, ke-11, iya dalam. Okay. Yang poin ke-11 tadi masih belum Oke, jelas. siap. Poin ke-11 terkait krisis ekonomi di Indonesia. Krisis ekonominya di Indonesia, pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Dilanjut Bank Indonesia dan peranannya di sektor perbankan Indonesia. Itu satu kesatuan. Jadi ketika kita membahas krisis ekonomi, pastinya setelah krisis itu pembangunan ekonomi nasional daerahnya itu seperti apa. Dan dilanjut Bank Indonesia itu memiliki peranan sektor perbankan Indonesia itu seperti apa. Itu nanti bisa dijelaskan, dipaparkan di poin ke-11 rekan-rekan. Oke, sudah jelas untuk 11 topiknya tadi? Ya, sudah Bu, jelas. Oke, sekarang kita lanjut kembali. Jika sudah jelas, ini kelihatannya sudah masuk semua di ruang Zoom meeting. Tinggal Pak Ade hari ini kelihatannya masih berhalangan untuk hadir. Saya masukkan dulu input absensi hari ini. Jadi setiap pertemuan kita itu ada empat kali kehadiran ya. Jadi kalau rekan-rekan itu tidak hadir di perkuliahan hanya sekali terlihatnya, itu tidak masuknya selama 4 kali ya. Jadi pastikan kalian itu masuk di ruang Zoom meeting, kalaupun ada diskusi di grup itu aktif seperti itu. Jadi minimal ada respon berarti kalian itu sudah hadir di dalam perkuliahan. Sangat simpel, sangat mudah sekali dilakukan tentunya ya di sela-sela kesibukannya kita. Oke, tinggal Pak Ade saja. Ini kelihatannya semuanya sudah masuk. Oh, kurang satu lagi nih. Mas Ahmad Rizal ini kelihatannya belum masuk ya. Bisa diingatkan kembali, satu rekannya belum masuk di Zoom meeting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada dua. Sama Pak Ahmad Jainuri, Bu. Oh Pak iya, Ahmad Pak Jainuri. Ahmad Jainuri ya. Oke, oke. Sama Pak Ahmad Jainuri. Coba diingatkan kembali untuk sebentar saja masuk ke ruang Zoom meetingnya seperti itu. Ini tinggal kita menunggu Mas Ahmad Rizal sama kok sama ya Pak Ahmad Jainuri sama Mas Ahmad Rizal. Sama-sama Ahmadnya, beda belakangnya saja seperti itu. Oke, sekarang sudah waktunya kita untuk pembagian topik. Silakan kepada rekan-rekan untuk topik di perekonomian Indonesia ini bisa dibagikan perekonomian Indonesia. Setelah ini nanti kalau ada waktu saya akan mencoba ini ya praktik bagaimana caranya kita mencari referensi dari online journal system dari OJS seperti itu. Ya ini sudah memilih Mas Ansori. Mas Ansori sudah memilih
poin 6. Ini ada Mbak Solimah, poin ke-8. Oke, Mas Ansori, poin 6. Mbak Solimah, poin 8. Mbak Zafira selalu konsisten dengan materi ke-10. Wah, ini sudah dicatatkan, dibantu ini sama Mbak Ade. Di saya nggak ada suaranya. Iya betul, masih yakin karena belum dikonekkan sambungan mikrofonnya tadi. Seperti itu. Bagaimana Mas Bara? Ada yang mau disampaikan? Mbak Zafira 10, Mas Ansori 6, Mbak Solima 8. Silahkan rekan-rekan yang lainnya. Bapak Miftahul 3. Mbak Ade 5. Dilanjut silahkan rekan yang lainnya. Oke, Mbak Desi 7. Oke, yang lainnya yang belum ada Mas Bahra, belum memilih. Ada Pak Ahmad Jenuri juga belum, Mas Ahmad Rizal juga belum, karena mungkin masih belum join. Mas Yakin 1. Oke. Oke, silahkan rekan-rekan yang lainnya yang belum. Ada Bapak Ahmad Jenuri yang belum join. Mungkin masih ini ya, surat Asyar seperti itu. Ini sisa 3 materi, 3 orang belum join, Bu. Jadi langsung dibagikan aja nanti. Oh ya, boleh. Silahkan. Dipilihkan sekalian. Jadi yang nomor 2 punyanya Pak Ahmad Jainuri. Bapak Ahmad Jenuri, oke. Yang nomor 4 itu Pak Ade. Oke, 4 Pak Ade. Terus yang 11 Mas Ahmad Rizal. Oke, siap. Oke, udah komplit semuanya ya. Ada 11 topik tentunya. Silakan sebelum saya praktekkan bagaimana cara mencari referensinya. Mas Bahra 10 sudah kayaknya. Mas Bahra nomor 10 itu Mbak Zafira tadi sudah dipilih. Mas Bahra nomor berapa, Mbak Zafira? Mas Bara nomor 10 aku. Tapi nggak apa-apa wes Mas Bara nomor 10. Aku tak ke nomor 9 kalau gitu. Oke, siap. Berarti Mas Bara 9 ya? 10. Iya, Bu. Mas Bara 10, Mbak Zafira nomor 9. Oke, sudah clear ya. Nanti bisa dibantu notulensinya. Tentunya ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya langsung praktek bagaimana cara mencari referensi-referensi yang kalian butuhkan. Jadi referensi itu tentunya hanya ada 3 rekan-rekan semuanya. Hanya ada 3 yang bisa digunakan. 3, ada 4, 3 lah. Apa aja yang pertama? Tentunya yang pertama adalah 1 itu pasti yang di sini. Buku ya Kak ya. Jadi buku itu menjadi sumber referensi yang bisa digunakan untuk mengerjakan atau untuk dijadikan daftar pustaka. Selain buku, apalagi ada ini Kak. OJS. OJS itu apa? Online Journal System. Baik itu yang non-Sinta maupun yang sudah Sinta 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kenapa dibalik? Karena yang nomor 1 itu memang urutan tertinggi di Sinta. Peringkatnya jurnal. Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Dan juga ada jurnal internasional, ada Scopus, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain buku, online jurnal sistem apalagi Bu? Tentunya kalau kalian menggunakan website itu pastikan websitenya itu yang bisa digunakan hanya ini Kak. Yang berakhiran dengan .go.id, selebihnya belum bisa ya Kak ya. Ini yang punya siapa Bu? Yang punya itu biasanya pemerintah. Ini .go.id. Yang lainnya belum bisa. Yang lainnya belum bisa ya. Jadi .go.id itu bisa. Ini kalau kalian mau menggunakan website seperti itu. Website itu .go.id, terus ada OJS, terus ada buku, terus selebihnya ada e-book bisa. E-book itu buku ya, buku elektronik seperti itu bisa digunakan. Oke, silakan dari rekan-rekan sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Jadi fokus saja pada 4 referensi atau 4 sumber ini. Sumber rujukan, sumber kutipan, sumber bahan materi yang akan kalian jadikan bahan untuk mengerjakan tugas-tugas di 2 mata kuliahnya Bu Mei. Buku, OJS, go.id atau website atau buku elektronik e-book itu bisa digunakan. Jadi hanya itu ya yang bisa kalian gunakan. Kalau ada artikel dari Wikipedia mohon maaf belum bisa, artikel dari Kumparan mohon maaf belum bisa, artikel dari Kompas dan artikel yang lainnya masih belum bisa digunakan. Dari beberapa referensi yang ada itu hanya sebagai referensi bacaan saja, belum bisa dicantumkan di dalam karya kalian. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya lanjut bagaimana cara mencari OJS, Online Journal System-nya. Oke, saya stop share dulu. Saya masuk ke Google dulu. Oke, caranya menulis nanti juga akan saya share ke rekan-rekan semuanya. Kita akan belajar bersama. Nah, ini saya masuk ke Google terlebih dahulu. Sudah terlihat rekan-rekan semuanya, jika kita berbicara sumber rujukan, sumber referensi, kita mencari kutipan dari mana dan seperti apa, maka ini akan saya coba untuk mempraktekkan biar rekan-rekan ada gambaran cara mencari linknya dan sebagainya. Yang pertama kita akan mencoba di sini salah satu materi yang ada di tadi ya, kuliah hukum ekonomi syariah dan juga di perekonomian Indonesia, bolehlah kita coba salah satu. Kita coba sistem ekonomi. Ketika kita menggunakan kata kunci, jangan mencari referensi rujukan yang sama plek dengan judul kita, pasti itu tidak akan ada, gitu ya. Ada hanya 1, 2, karena kita membutuhkan minimal referensi di sini ada 10. Nanti akan Bu Mei share ketentuan dari penulisan karya ilmiah ini seperti apa, nanti akan saya share tentunya di grup, atau saya upload semuanya di Google Drive sehingga nanti bisa arsip dengan baik dokumen-dokumen yang menjadi dokumen pendukung di mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah dan Perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia. Ini kita mencoba akan mencari referensi. Nah, seperti ini ya, ini masih belum bisa digunakan untuk footnote atau daftar pustaka. Ini bisanya hanya untuk kita baca saja, bahan bacaan, sumber bahan bacaannya kita. Oke, sekarang kita lanjut. Ini ada repositori Sistem Ekonomi Indonesia, penerbit Widina. Ini kita coba dulu, CV Widina Media Utama. Ini apa ya, buku atau jurnal atau apa? Jadi harus dicek-cek terlebih dahulu. Nah, ini ada peranan sistem ekonomi Pancasila. Jadi sistem ekonomi yang ada di Indonesia salah satunya adalah Pancasila. Ini ada di Kemenkom mk.go.id. Nah, ini bisa digunakan, Kak. Nanti caranya seperti apa kita coba dulu. Terus ada di sini banjarmasinkota.go.id. Ini adalah situsnya pemerintah kota Banjarmasin, bisa digunakan karena diakhiri dengan .go.id, Kak. .go.id ini coba kita buka dulu. Tadi yang mendapatkan tugas sistem ekonomi banyak sekali ternyata referensinya. Brain Academy ini masih belum bisa ya Kak ya, masih belum bisa.
dijadikan kutipan atau referensi oleh teman-teman semuanya. Jadi hanya bisa digunakan untuk sumber bacaan saja sementara. Money ini juga belum bisa, Kompas ini sumber bacaan saja. Kita lanjut ke repositori unicom.ac.id. Ini dia kelihatannya skripsi jadi masih belum bisa. Sistem ekonomi Indonesia saat ini detik.com juga masih belum bisa digunakan, Kak. Sistem ekonomi zenius.net juga masih belum. Sistem dan reformasi ekonomi Indonesia. Perpustakaan UT ini kita coba cek dulu ya. Ini kelihatannya dia seperti modul. Terus lanjut dpr.go.id ini bisa. Pasal 33 juga membahas sistem perekonomian nasional. Coba nanti dipelajari lebih lanjut masuknya di pembahasan yang mana. Ini bisa ya Dewan Perwakilan Rakyat seperti itu. Lanjut kita ke jurnal UII. Nah ini di jurnal. Ini jurnal ya Kak ya. Satu-satu. Nanti kalian pusing nih kalau cepat-cepat saya. Bagaimana saya menjelaskan kecepatan atau seperti apa? Atau kalian nanti jangan sampai ini ya terlewat. Oke, thank you Mbak Adi lagi-lagi dinotulensikan. Jadi yang pertama yang kita perhatikan, nanti saya akan masuk ke jurnal UI ini karena ini PDF ya, satu-satu dulu Kak. Ini kita coba yang tadi sudah kita cek repositori di penerbit Widina. Apakah ini bentuknya buku? Kita cek terlebih dahulu. Oke, ini kita sistem ekonomi. Oke, ternyata dia dalam bentuk e-book. E-book ya rekan-rekan, ini bisa e-book ini siapa tahu dia bisa di-download PDF-nya. Ini saya coba dulu. Alhamdulillah. Nanti akan saya upload kalau bisa. Jadi bisa kalian jadikan sumber bacaan. Ini insya Allah kita cek-cek dulu nih sembari. Jadi memang jangan ragu-ragu, jangan bosan-bosan untuk mencari referensi sumber yang terpercaya pastinya untuk penugasan-penugasan kita semuanya. Ini terkait mata kuliah perekonomian Indonesia. Nah, di sini ya. Ini bentuknya buku, jadi bisa kalian jadikan sumber referensi. Oke, siapa tahu nanti ada. Oh, ini ada. Tadi ada yang dapat bagian sistem ekonomi dan moneter. Sistem keuangan dan moneter ada. Jadi ini bisa digunakan nanti bersama-sama ya. Nanti akan saya upload di Google Drive. Bisa kalian akses seperti itu. Terus lanjut ini sudah dapat satu referensi. Kita masuk ke Kemenkop. Nah, ini punyanya Kemenkop. Gimana Bu caranya kalau ini berupa artikel di dalam websitenya pemerintah atau website resminya beberapa unitnya pemerintah. Nah, ini caranya kita cek di sini. Ini ada reporter, ada kontributor. Nanti yang ditulis adalah Tratama Helmi ya. Ini diginikan. Coba saya jadikan di sini nanti tak mana tadi kolom chatnya kalian. Oke, saya tak masuk ke sini dulu ke aplikasi yang ada di laptop aja biar gampang. Ini cara membuat referensi dari cara penulisannya ya nanti bisa saya share juga. Selanjutnya setelah nama penulis berita atau reporternya itu ditemukan, kita copy paste ke judulnya. Setelah nama, judul, jangan lupa linknya. Enak sekali kalau kita menggunakan website, apalagi website resmi yang memang bisa digunakan untuk sumber rujukan. Nanti cara nulisnya seperti ini, available at. Saya akan mencoba untuk share di grup ya nanti ya, biar kalian punya gambaran. Ini terus habis itu tanggal hari ini ya diakses, tanggal diaksesnya kapan. Tanggal diakses itu maksudnya tanggal di mana kita menemukan sumber rujukan atau sumber referensi yang akan kita masukkan ke dalam tugas kita, tugas artikel kita. Tanggal diaksesnya hari ini adalah 10 Maret 2024. Ini saya coba untuk saya share di kalian. Coba saya masuk ke grup. Ini adalah penulisan footnote untuk website ya. Websitenya .go.id. Oke, sebentar.
Oke, jadi itu sudah saya share, saya betulkan dulu. Itu seharusnya judulnya miring. Available ad-nya sampai link-nya itu miring. Saya betulkan dulu, rekan-rekan. Ini coba saya miringkan dulu cara penulisan yang benar biar rekan-rekan nanti ada gambarannya. Selama ini mungkin saya tidak begitu mendetail memberikan gambaran ini ke rekan-rekan. Maka mulai semester 2 ini akan saya mencoba mengoptimalkan mendampingi kalian di dalam penyelesaian penugasannya. Nanti akan saya kirimkan template-nya juga bersama-sama. Nah, nanti kalau dari website ya Kak ya, bisa dicek di grup kita, HESPI, itu ada nama penerapan sistem ekonomi Pancasila dalam mendorong pembangunan manusia Indonesia, available at linknya tanggal diaksesnya 10 Maret 2024. Ini saya coba edit kembali. Kata penghubung pada itu nanti ditulisnya kecil ya kalau di judul. Terus bagaimana Bu cara membuat ini nih daftar pustakanya? Daftar pustakanya kalau dari website juga gampang sekali. Daftar pustaka. Ini saya mencoba memberikan gambaran ke rekan-rekan semuanya. Penulisan dari sumber rujukan yang ada biar kalian nanti ada gambarannya. Jangan lupa nama belakang itu dibalik kalau ditulisnya di daftar pustaka seperti itu. Oke, sudah saya kirim di grup ya. Di grup sudah saya kirim. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Kita sudah dapat 2. Ini ya sistem ekonomi ini malah mudah sekali ternyata referensinya. Oke, berikutnya kita masuk ke terlihat ya share screen-nya Bu Mei ya, aman ya? Aman, Bu. Oke, siap. Selanjutnya masih ada waktu 8 menit lagi. Ini buku sudah saya download, nanti akan saya bagikan. Ini sudah. Yang OJS tadi juga sudah. Sekarang kita masuk ke sistem ekonomi yang ini. Nah, ini ada lagi sama punyanya pemerintah Banjarmasin. Jadi cara pembuatannya sama ya, dicari dulu siapa yang membuat artikel ini, siapa yang menulis. Pasti ada keterangannya karena memang harus jelas sumbernya. Yang menulis ini adalah bagian pemerintahan Setko Banjarmasin atau lebih tepatnya tata pemerintahan, sistem ekonomi di Indonesia, available at linknya jangan lupa tanggal diaksesnya jika hari ini seperti itu. Terus ini ada modul juga, ini alhamdulillah orang-orang baik-baik ya, profesor-profesor itu membagikan modul terkait sistem ekonomi nanti akan saya jadikan satu tentunya di dalam Google Drive yang bisa kalian akses. Ini ada 33 halaman terkait sistem dan reformasi ekonomi. Maka nanti yang diambil pembahasannya ya yang sesuai pastinya ya. Sekarang kita lanjut. Ini masih ada waktu 5 menit lagi. Kalian harus memahami bagaimana cara mengambil yang dari jurnal. Ini dari jurnal ketika rekan-rekan itu nanti diarahkannya ke PDF. Kalau diarahkannya ke PDF ya ini jurnal. Tapi ini nanti langsung masuk ke file PDF-nya. Ke file PDF-nya. Jangan khawatir ketika kalian mendapatkan link jurnal dan sudah masuk ke filenya, maka kita harus mencari di file tersebut nama jurnalnya. Di sini nama jurnalnya adalah Unisia. Unisia. Jadi jurnal Unisia ini kita cari terlebih dahulu di sini. Unisia. Unisia. Masih terlihat ya untuk layar saya. Ini jurnal Unisia. Diketik seperti ini, jurnal Unisia. Udah ketemu jurnal Unisia. Ini tinggal diklik.
Setelah itu kita cek kembali yang tadi artikel yang sudah terdownload otomatis itu tahun berapa. Ternyata volume 32 nomor 72 Desember 2009. Sebenarnya referensi itu yang baik kan 5 tahun ke belakang ya. Kalaupun ada tahun-tahun itu enggak apa-apa, 1, 2 itu it's okay, no problem, tidak dipermasalahkan. Sekarang sudah ada tampilan jurnalnya. Jurnal aslinya tadi, file yang sudah terdownload otomatis dari Unisia. Unisia ini ada ini Kak, home, current, archive, announcement, about. Jadi yang kita klik adalah archive-nya. Archive itu akan tampil dari awal jurnal ini menerbitkan jurnal Kak. Ini 2012, kita cek sampai ini. Sudah ketemu yang 2009. Nah ini 2009. Tadi dia volume keberapa? 32 nomor 72. Volume 32 nomor 72 ini, Kak. Ini dia terbitnya 2009 volume itu. Kita cek dulu. Dulu itu hanya ada print out, belum sampai ini ya. Terus kita cek judulnya. Kita cek judulnya tadi apa ya? Menuju sistem perekonomian. Oke, sudah ketemu ini, Kak. Jadi bukan ini ya linknya yang akan kita masukkan ke dalam footnote maupun daftar rujukan, tetapi kita harus mengeklik dulu menuju sistem perekonomian. Menuju sistem perekonomian, nama artikelnya atau judul artikelnya diklik, maka nanti link yang dimasukkan ini Kak, artikel view ini. Ini adalah linknya. Di sini saya coba tulis dulu. Tanggal diakses juga ditulis tanggal hari ini 2024. Aduh, sorry. Oke, kita cari nama penulisnya ini, M. Dawam Raharjo. Kita klik dulu M. Dawam Raharjo namanya. Setelah nama, kita tulis judulnya, artikel. Setelah judul artikel, lanjut kita mencari volume, nama jurnalnya tadi apa? Unisia. Oke, sudah ketemu Unisia. Jangan lupa ditulis volume 32, nomornya 72. Bulannya tadi bulan berapa ya? Dia sebentar, saya cari dulu. Juni, publishnya itu Juni. Ini sebenarnya jurnal lama dia. Dipublish ulang karena untuk akreditasi ya. Kita tulis dulu 2009. Habis itu halamannya yang dikutip. Oke. Kita coba mencarinya. Ini bulannya tadi Juni 2009. ISSN-nya berapa ya? Kita coba cari ISSN-nya. ISSN-nya itu adalah nomor resmi jurnal yang terdaftar di Perpustakaan Nasional. Itu harus wajib ada ISSN-nya. ISO ini, ISSN-nya ini malah ada ISSN, coba yang paling gampang saya downloadnya di mana ya? Sabar 1 menit lagi kita selesai. Saya tak menyelesaikan satu ini biar kalian ada gambaran. About the journal, coba. About the journalnya. Saya mau memasukkan ISSN. Oke, kalau nggak ketemu 0215 kita tulis manual aja. Di sini. P ISSN-nya berapa tadi sama ISSN-nya. Nah, sebentar saya cari informasi dulu.